Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Masih dalam polemik ijazah Pak Jokowi yang diduga gerombolan sebelah sana itu palsu. Ya, tapi yang gue heran ya, isu ini kan sebenarnya isu yang sederhana ya. Apalagi sebenarnya kalau profesor, doktor, ahli itu berpikirnya harusnya jernih ya. Jernih tanpa ada kepentingan macam-macam ya. Artinya tuh pikirannya ya jernih lah gitu ya. Nggak terprovokasi hal-hal yang lain ya. Tapi gue bingung ya. Kenapa nih ada profesor, tokoh, ahli, doktor, dan lain sebagainya itu ada yang benar-benar tuh yakin bahwasannya tuh Pak Jokowi itu nggak punya ijazah SMP, SMA, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kan aneh. Bahkan nih terbaru nih, Prof. Jimli itu sampai goyang, goyang pikirannya gara-gara Roy, Suryo, Tifa, dan Rismon yang mungkin karena sering didengar ya apa omongan-omongan mereka. Bagaimana sih Pak Jimli menyikapinya? Let's go kita simak nih. Kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy, Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa. Ya lama-lama masuk akal juga. Nah, coba lama-lama masuk akal juga. Sepertinya Prof. Jimli ini udah mulai goyang ya keimanannya. Maksudnya keimanan pemikirannya, pandangannya ya terkait ijazah Pak Jokowi ya. Wah aneh ya. Itulah bahayanya ya. Bahaya ketika kebohongan diulang-ulang bisa jadi sebuah kebenaran karena seringkali disebut-sebut disebari nama mereka-mereka ya yang menuduhkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal sesederhana yang udah banyak orang tahu lah. Ya, tapi ini ada profesor yang benar-benar udah terkena virus wabah ijazah palsu dan sangat mengerikan bahwa bahkan kalau Prof. Jimli kan tadi masih goyang ya, pikirannya masih goyang. Ini kalau ini profesornya udah bener-bener nih, bahkan dia tokoh nasional lagi katanya. Nih coba lu simak aja nih. Kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Ya. Makanya nggak berani. Nah sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan. Ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Itu lo dengar coba. Ijazah abal-abal. Menyedihkan, mengerikan. Sebenarnya siapa yang menyedihkan, yang mengerikan kita nggak tahu ya. Apa sih Mbah tadi atau Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak mungkin menyedihkan lah. Karena beliau kan pernah jadi presiden. Lo bayangkan gimana menyedihkan. Dari orang biasa jadi presiden. Itu kan luar biasa ya. Nah yang menyedihkan yang ngebet jadi pemimpin negeri ini tapi kagak jadi-jadi. Mungkin karena karma. Karma yang dulu-dulu ya. Ya Simbah ini kan kita tahu lah. Dari dulu. Dari sejak Pak Jokowi masuk gubernur sampai presiden itu nggak pernah suka lah ya. Sama Pak Jokowi ya. Dan ini ada dari Mas Sandi ya. Ini yang mengunggah foto pertama kali di tweet dan menjadi rujukan bagi Roy Suryo, Rismon, dan
lain-lainnya ya, CS-nya itu ya. Nah ini Bang Sandi itu menjelaskan bahwasannya kronologi ya, gimana dia bisa dipanggil ke mana-mana, artinya ke Bareskrim, ya ke Polda untuk memberikan klarifikasinya, penjelasannya ya atas kasus-kasus yang terjadi ya, pengaduan kasus yang terjadi ya. Tapi yang perlu diketahui ya, Bang Sandi ini benar juga bahwasanya tuh sebenarnya Pak Jokowi udah dari sejak gubernur itu udah banyak tuduhannya, tuduhan palsunya. Dari KTP-nya palsu, orang tuanya palsu, dan bahkan pernah dikatain Pak Jokowi kafir, artinya kan agamanya palsu Islamnya. Itu, masa semuanya palsu. Coba bayangin, dan itu udah dari lama sebenarnya sih. Ini kan cuman apa ya? Mereka tuh nettingnya pintar banget. Setelah itu Pak Jokowi yang disalahin gitu. Bahwasanya Pak Jokowi sebenarnya kan gampang aja tinggal nunjukin ijazahnya aja. Ya nggak mungkin begitu. Karena kalau ditunjukin pun tetap bermasalah, menjadi polemik buat mereka. Itu catatan. Makanya habis serahin aja lah ke pengadilan ya. Nah, bagaimana nih Bang Sandi ini menjelaskan ah, kronologi bagaimana beliau mengunggahnya dan pandangan beliau ini terhadap polemik ijazah palsu. Let's go, kita simak. Lihat, sebenarnya ini kan hal yang biasa udah. Ini seperti kata senior kita, Pak Pandana Babat, sebenarnya ijazah ini kan soal hal yang biasa. Betul. Tetapi menurut saya, ini ada kesalahan starting mereka menanyakan soal ijazah. Kalau kita lihat dulu pada tahun 2000, kita tarik mundur ya, tahun 2015 berapa itu. Ini kan startingnya dari fitnah terhadap Pak Jokowi terhadap keluarga. Fitnah. Ya, Kan itu startingnya. Hmm. Kalau kita tarik lagi mundur ke belakang, itu kan Ya, startingnya betul. Pilkada DKI. Hmm. Yang bagaimana Pak Jokowi hadir ke Jakarta, lalu kemudian KTP-nya sekalipun dianggap palsu kan. Udah ikuti kan waktu itu cerita itu. Akhirnya semua dianggap palsu, orang tuanya dianggap palsu, ya kan? Betul. Secara latar belakang gitu. KTP dianggap palsu, lalu merembet ke ijazah apa segala macam. Sampai pada akhirnya kan, maaf kata ini teman-teman itu mengatakan bahwa bahkan Pak Jokowi sekalipun tidak pernah menginjakkan kaki di UGM kan katanya. Nah, coba itu. kalau saya lanjut tadi, kenapa saya tidak berekspektasi ke soal ijazah? Karena kita juga tidak mungkin memfoto ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi kan presiden. Yang kemudian kalaupun sudah berakhir pada tahun 2024 itu, tapi kan kita mulai membahas itu kan dari tahun 2022-an itu sama Pak Andi. Ya kan, sama Pak Andi Pramaryati dulu kan. Ini kan kita lagi di NTB ini. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Andi apa segala macam. Nah, akhirnya bulan puasa kemarin lah. Sebelum bulan puasa itu kan sempat muncul lagi isu itu. Tetapi lebih sekarang sudah menjurus ke arah-arah yang saintifik betul gitu. Tapi kan Prof. Yusuf mengatakan bahwa dan menurut pembuktian yang lain, Pak Andi ini itu tamatnya tahun 89, bukan? Nah, itu hoax itu. Itulah makanya saya mengatakan. Apa yang disebut hoax? Itulah kenapa saya mengatakan bahwa sebenarnya melawan kasus Pak Jokowi ini juga bukan ansih melawan orang-orang yang sedang menyerang Pak Jokowi juga, tapi lebih kepada kita sedang melawan hoax. Dengar nggak? Kita itu ngelawan para pembenci Pak Jokowi ya, yang berseberangan dengan Pak Jokowi pandangan, dan juga hoax. Hoaxnya itu bahaya banget, luar biasa, dan udah banyak makan korban dari Pak Jokowi sejak jadi presiden ya. 2014 sampai sekarang udah banyak korban itu. Bukan atas pengaduan Pak Jokowi, tapi karena kelakuan-kelakuan mereka yang dianggap ya melanggar hukum lah. Ya, kalau lu lihat catatannya, beritanya, jejak digitalnya banyak kok. Ya, salah satunya ya, misalkan ada ibu-ibu di Kerawang. Kalau Pak Jokowi jadi presiden lagi, itu azan kagak bakal berlaku. Tuh ada yang begitu-begitu. Kan kasihan yang jadi korban, bukan mereka-mereka yang ngompor-ngomporin nih yang di atas, tapi yang bawah, ya kan. Jangankan orang bawah, tadi lo lihat aja tuh, profesor-profesor juga begitu. Percaya gitu, kan aneh. Lucunya kasus ini. Kemarin ini peristiwa kemarin, Pak Jokowi
lewat pengacaranya menyampaikan ijazah Iya. itu ke Bareskrim Ya. untuk betul. dilakukan uji kan, Hmm. uji lapor. Kemudian oleh Polda Metro Jaya lakukan konpres menyampaikan bahwa kami diberikan salinan fotokopi. Itu kan jadi ribut, seolah-olah mengatakan Ijazah. bahwa ini tidak ada ijazah. Yo, bagaimana ada ijazah yang melakukan kompres Polda yang diserahkan Bareskrim misal? Itu satu. Artinya yang diserahkan memang fotokopinya ya, yang bukan ijazah. diserahkan ke Polda ya jelas fotokopi, karena yang Oke. diserahkan aslinya itu kan ke Bareskrim untuk dilakukan uji forensik. Mm-mm. Ya kan? Logikanya kan begitu. Ya, ya. Di waktu yang sama diserahkan ke Bareskrim Polri untuk dilakukan uji forensik. Di waktu yang sama juga Polda harus menindaklanjuti laporan itu dengan memegang bukti. Fotokopi. Salah satu buktinya adalah fotokopi dari ijazah itu. Nyambung nggak jadinya kalau dia dikatakan itu tidak ada ijazah yang diserahkan? Ya wajar saja diserahkan fotokopi karena memang diserahkan ke sana yang aslinya. Artinya nanti ijazah itu akan muncul pas persidangan. Pasti akan muncul ke persidangan, tetapi kan sedang diserahkan sementara untuk diteliti oleh uji lapor. Artinya Di begini, Bareskrim ya, Polri. artinya ijazah S1-nya diserahkan ke Bareskrim, Bareskrim. ijazah SMA-nya diserahkan ke Surakarta kalau nggak salah. Bukan. Kalau kita lihat keterangan dari Pak Jokowi waktu diwawancari oleh salah satu media, itu kan menyebut bahwa SD, SMP, SMA dan ijazah kuliah Bareskrim. diserahkan ke Bareskrim. Itu Oke. waktu itu. Nah, itu hoax pertama itu. Kasihan juga Polri ini kan sudah seperti ini Iya. betul. dihantam-hantam terus dengan isu-isu hoax. Sekarang muncul lagi soal ijazah tahun 1989 itu. Sistematis sekali kerja mereka udah. Mereka begitu langsung menampilkan itu, gitu seolah Tahu. satu Indonesia sudah tersebar gitu loh. Maksud saya saking banyaknya pemainnya gitu. Padahal nyata-nyata Pak Andi Pramaria ini gini loh memperlihatkan ijazahnya. Misalkan di Kompas, di TV One apa itu. Itu kan kelihatan tahunnya. Bahkan saya sendiri pernah dikirimin foto Andi. secara langsung loh oleh Pak Andi Pramaria. Itu tahun Andi. berapa? Tahun 89, tahun 85, Oh, tahun 85. 85 apa 89? 85. Andi Pramuria ini. Andi Pramaria. Pramaria ya, bukan Andi Pramuria. Pramaria. Maaf. Tahun Maaf, Andi. 85, 1985. Sama dengan Pak Jokowi 1985. Nah, lalu itu hoax-hoax ya. Tambah lagi dulu Artinya ya apa? Bung Sandi mengatakan bahwa yang dari ijazah tahun 85 yang asli yang dimiliki oleh Pak Andi Pramaria. Pramaria itu ada yang mengubah ke angkanya menjadi 89. Ada yang mengubah menjadi 89. Angka 5 ke 9. Bisa, Pak. Angka 5 ke 9 bisa ya? Iya. Bisa, Gampang, kali kasih garis 1 ya. Oke. Misal seperti Pak Refli Harun misalnya kan nyata ditulis itu ijazah Pak Andi Pramaria teman kuliah Pak Jokowi tahun 89 tulisannya di YouTube beliau itu kan aduh saya bilang kok bisa ya barang terang begini kok bisa dibuat jadi hoax gitu. Nah, ada satu kasus juga yang menjerat saya oleh si profesor yang sempat ke UDA tadi itu. Gara-gara dia mengatakan ijazah Pak Jokowi hilang. Nah, statement itu kan muncul dari UGM yang mengatakan bahwa tidak ada ijazah asli Jokowi di UGM. Karena yang ada hanya salinan ya kan, karena mungkin juga lah kampus memegang ijazah asli mahasiswanya. Mana ada kampus kan? Nah, itu yang kemudian dibuat jadi hoax juga bahwa Pak Jokowi ijazahnya hilang. Muncullah seolah-olah dicuri oleh saya segala macam gitu loh. Kan kita pernah di kampus semua nih. Kan coba beda antara ijazah asli dengan ijazah salinan. Kalau menurut saya tidak ada perbedaan dalam sisi materinya ya. Yang berbeda itu kan hanya ini fotokopi, ini asli gitu. Kalau dari nomor, kalau dari tahun kan nggak mungkin beda. Stempel sama. Stempel ya pasti sama, hanya beda warna. Kalau ini stempel merah itu kan hitam putih. Ya. Ya kan begitu. Kalau dari sisi materinya ya nggak mungkin berbeda. Namanya di sana, jurusannya, nomor ijazahnya, nama profesor pembimbing, nama dekan apa segala kan nggak mungkin beda. Ya begitulah tadi sobat-sobat pandangan Pak ini ya Sandi ya. Dia mengungkapkan bahwasannya ya ini sih sebenarnya dari udah lama tuduhan fitnah dari ke Pak Jokowi ya. Hanya pemainnya beda-beda, gonta-ganti aja. KTP palsu, orang tua palsu. Sekarang ijazah palsu. Lu bayangin tuh. Dikira semua palsu kali.
Ya, tadi bahkan Pak Sandi itu sempat menyinggung masalah Refli Harun ya. Iya, emang Refli Harun tuh tiap hari ngomongin Pak Jokowi. Lu bayangin aja tuh, hebatnya Pak Jokowi, berkahnya Pak Jokowi. Jangankan yang suka, yang cinta sama Pak Jokowi, yang benci juga kecipratan cuan. Gara-gara tiap hari tuh ngebahas Jokowi mulu, jelek-jelekin Jokowi mulu, gosip Jokowi mulu. Tapi cuannya gede. Tuh coba. Luar biasa Pak Jokowi itu. Dan Refli ini kan aneh juga menurut gue sih ya, kalau seorang ahli itu bicara gosip. Dari mana gue tahu? Itu dari Inews. Ketika ditanya masalah Gibran narkoba, itu taunya itu gosip apa? Gosip kata Refli. Kocak ya. Aduh. Ya bagaimana nih sobat-sobat nih? Aduh. Kalau gue sih heran ya, ada profesor, tokoh, dosen, dan lain-lain orang-orang pinter itulah bisa goyang gara-gara ijazah. Padahal itu kan sederhana banget ya. Udah tanya aja UGM lah. Yang ngeluarin, lu bayangin dia yang ngeluarin. Kok bisa dibilang palsu sama itu pasukan gerombolan sebelah. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.